biasa. Nah, Ya, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Tadi apa kabar masih Pak? di Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya senantiasa sehat. Kami alhamdulillah Prof. Ya, Kami juga alhamdulillah masih sehat selalu. amin. Semoga kita semua yang hadir sehat, keluarga-keluarga yang ada di. Prof lagi di mana Prof sekarang Prof? Di rumah. Di Bandung Prof ya? Di Bandung ya. Ya, Prof. Tapi suara kami kedengaran jelas Prof? Jelas. Sangat jelas. Prof, kami berdua ini dipertemukan lagi untuk mendampingi Prof. Setelah beberapa senang sekali. ini juga banyak dari kami. Ya, banyak dari juga. Alhamdulillah cukup support kalau kita bilang kita juga dari PAS ikut membantu support. Ya. Ada Prof Adi juga di akhir acara Ya. akan. Oke. Terima kasih. Mungkin sudah siap dengan materinya? Ya. Siap. Kalau begitu mungkin mau langsung aja? Silahkan ya. Prof Adi mungkin ya. Setelah itu perlu menunggu. Kayaknya teman-teman sudah tidak sabar nih kan dari tadi. Betul. Bagi saya selama masa kuliah sih sebenarnya Prof Adi salah satu rektor yang menjadi sebuah disrupsi, bisa ketemu langsung dengan mahasiswanya di sini. Betul luar biasa. Apresiasi juga akhirnya bisa ngobrol di sini dengan Prof Adi. Jadi sedikit kita tanya jawab sedikit ya. Siap. Baik, kalau begitu untuk menghargai waktu yang ada, ya, betul. Waktu dan tempat kami berdua persilahkan untuk Prof. Ya, terima kasih Mas Rahmat, Mas Wahyu. Mohon izin menyampaikan beberapa hal di malam ini. Semoga silaturahim ini bisa memberikan manfaat untuk rekan-rekan semua. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita semua bisa menjalani kehidupan ini dalam kondisi sehat walafiat. Dan semoga di tengah pandemi COVID-19, kita semua senantiasa sehat dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Ada hal yang ingin saya share malam ini, yaitu sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu mencetak SDM unggul di era VUCA. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, namun sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nextnya mana ini? Ini kurikulum kita saya. Jadi kalau dilihat dari rambut mungkin terlihat seperti 50-an, tapi kalau dari tanggal lahir saya masih 40-an lah gitu ya. Dan saat ini saya diamanahi sebagai Rektor Telkom University. Sebelumnya saya pernah jadi Direktur Bandung Technopark sebagai pusat inovasi di sana dan menghasilkan beberapa startup. Sebelumnya juga pernah di Dekanat dan saat ini aktivitas lumayan banyak di beberapa asosiasi, dan semoga malam ini juga bisa menambah silaturahim, insya Allah bisa memberikan yang terbaik untuk rekan-rekan semua. Sebelum saya mulai speech, saya berikan satu quote atau dua quote. Satu quote dari Rupert Murdoch, founder News Corp, bahwa dunia itu begitu cepat berubah, yang besar tidak makan yang kecil lagi, tetapi yang cepatlah yang bisa mengalahkan yang kecil, yang lambat katanya. Jadi kecepatan ini sangat berarti sekarang ini. Seperti halnya kecepatan penyebaran COVID-19. Nah, yang kedua adalah quote dari saya sendiri bahwa untuk mencapai suatu mimpi, untuk menjadikan suatu mimpi menjadi kenyataan, kita perlu melakukan atau mengkombinasikan 3 hal. Yang pertama adalah be passionate, kemudian do the best, dan give more. Jelas bahwa be passionate dalam artian bahwa kita semua ini menghadapi segala sesuatu, tidak mesti sesuatu itu adalah yang kita inginkan saja. Tidak mesti sesuatu yang kita sukai saja. Seperti hanya masa pandemi ini, insya Allah kita semua tetap passion, tetap bersungguh-sungguh. Karena memang ini adalah merupakan suatu ketetapan dari Yang Maha Kuasa, sehingga kita tetap harus
kehidupan tetap harus berjalan, kemudian kita tetap harus terus memberikan manfaat dan terus memberikan yang terbaik. Ini adalah gambaran yang terjadi di kondisi sekarang, bahwa ada namanya Grab, adanya Gojek, mungkin di awal 2000-an sampai 2010-an pun kita tidak serta-merta mendengar istilah-istilah tersebut. Bahkan tidak pernah membayangkan beberapa perusahaan yang namanya perusahaan ataupun startup ataupun unicorn ataupun dekakon, tidak pernah membayangkan mereka itu bahwa akan muncul. Mereka tidak punya infrastruktur. Sekarang juga muncul pendanaan financial teknologi di kita, dan kemudian e-commerce juga bermunculan, di mana omsetnya adalah sudah bukan miliaran rupiah, tapi sudah triliunan. Itu adalah suatu hal fenomena yang terjadi saat ini. Perubahan begitu cepat, ini adalah karena memang seiring berjalannya teknologi. Teknologi itu katanya berjalan bukan dengan suatu kecepatan, tetapi dengan suatu percepatan. Jadi kalau misalkan tadinya kecepatannya 2, mungkin besok sudah menjadi kecepatan menjadi 4, seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita camkan, di mana malam ini saya akan menyampaikan bagaimana kita sebagai SDM, sebagai human capital, menghadapi kondisi sekarang ini. Tentunya bahwa saya tidak akan menjelaskan bagaimana atau teknik-teknik apa saja yang harus dipelajari, ataupun metode-metode apa saja, seperti hanya perkuliahan yang harus dipelajari, tentu tidak itu. Tetapi sikap mental kita lah yang lebih didahulukan. Karena memang katanya sebelum ilmu itu kita harus benar-benar siap dengan akhlak atau dengan tingkah laku kita sendiri. Nah, next terkait dengan ini, saya sebelum masuk ke definisi VUCA, ini adalah beberapa hal yang telah disampaikan di World Economic Forum. Di World Economic Forum katanya adalah beberapa skill yang memang kita perlukan untuk survive ke depan, itu adalah cukup banyak. Namun demikian, kami meringkasnya atau meresume menjadi 5, di mana 5 ini adalah terdiri dari yang pertama adalah creativity. Kreativitas di antara kita, saya sangat yakin semua memiliki kreativitas. Namun demikian, kreativitas kita itu sejauh mana, apakah sudah yang terbaik? Katanya kalau kita sudah memberikan yang lebih baik, itu belum tentu hebat. Karena kalau menurut suatu buku, itu adalah the good is the enemy of the great, katanya gitu. Untuk menjadi hebat, kita jangan puas dengan perasaan disebut baik. Namun demikian, tanpa menghilangkan rasa syukur, kita tetap terus bersyukur. Disitulah flexibility bahwa kita sebagai manusia perlu memandang kadang-kadang helicopter view, kadang-kadang seperti halnya kita di permukaan. Seperti itu. Kemudian hal yang lain adalah leadership dan teamwork. Itu sangat yakin bahwa ini sangat diperlukan. Teamwork pasti, tetapi dari setiap elemen di dalam teamwork itu harus bisa memerankan sebagai leader. Tentunya leader ini bukan berarti bos, tetapi di sini adalah bahwa kita harus bisa menghargai yang lain, mendengarkan yang lain, kemudian memberikan arah yang sama, diberikan kesempatan untuk memberikan arah yang sama, dan seterusnya. Communication sudah pasti. Skill komunikasi itu adalah satu hal yang memang suatu mandatory. Karena walau bagaimanapun kita punya ide yang bagus, kalau kita tidak berkomunikasi dengan baik, itu berat. Komunikasi ini saya selalu mengecamkan bahwa ada 3 hal step dalam komunikasi, yaitu yang pertama adalah kita harus selalu bisa berpikir atau sebelum memulainya tuh kita harus benar-benar mengidentifikasi masalah itu dengan baik. Setelah itu kita berpikir bagaimana cara menyampaikannya dengan melihat konsep dan konteks yang akan disampaikan. Tentunya kita berbicara pada satu level dengan level yang lain mungkin bisa berbeda. Nah, disitulah tahap ketiga, kita baru menyampaikannya, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian, yang keempat adalah critical thinking dan problem solving. Jelas bahwa critical thinking ini sangat diperlukan saat ini, karena memang setiap problem itu kita tidak bisa satu level saja. Kadang-kadang ada padanan-padanan yang lain yang perlu diperhatikan. Ada parameter-parameter lain yang saling terkait.
Namun demikian, kita tidak hanya berpikir kritis selayaknya kita sebagai manusia yang bisa memberikan manfaat, ya seharusnya kita bisa memberikan solusi. Makanya problem solving juga tetap didahulukan. Kemudian interpersonal di sini adalah memang suatu bekal bagi kita, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan yang lain, bagaimana kita bisa membungkus komunikasi, menyampaikan hal yang baik dengan cara yang baik. Disinilah nilai interpersonal. Dan untuk menuju ke arah sana, hal-hal inilah yang memang perlu kita persiapkan. Ini adalah suatu syarat awal bagaimana kita menuju era VUCA yang akan saya jelaskan. Apa itu VUCA? Kalau kita biasa melihat suatu problem ataupun fenomena, kadang-kadang kita lebih suka kalau suatu kondisi itu tetap stabil. Kondisi sekarang saja, indeks harga saham gabungan selalu terkoreksi. Itu artinya adalah posisi unstabil. Nah, di sini adalah kenapa? Karena memang betul bahwa mungkin awalnya adalah dari sisi pandemi. Tapi orang tidak pernah akan menyangka bahwa suatu makhluk kecil mikrobiologi, virus, COVID-19, kok bisa sampai merubah ekonomi dunia seperti itu. Itulah nyatanya bahwa adanya volatility. Dunia itu berubah sangat cepat. Kadang-kadang satu hal yang tidak pernah kita sangka bisa menjadi suatu hal yang fundamental, menjadi perubahan-perubahan di atas dunia ini. Tidak bisa kita sekarang mempredik lagi. Satu hal yang memang mungkin kalau berikan saya gambaran di tengah itu adalah ada gambar topan di Florida. Kita bisa memprediksi pergerakannya ke arah mana, kecepatannya berapa, lingkaran badainya seperti apa, dan seterusnya. Namun demikian kalau sekarang, untuk hal-hal yang lain itu tidak bisa. Seperti halnya kalau misalkan contoh aja di bidang ekonomi sekarang, orang tidak akan pernah menyangka biasanya Jerman itu di bulan Maret katanya itu pendaftaran registrasi mobil itu paling tinggi. Sekarang aja turun 38%. Itu artinya bahwa kondisi-kondisi sekarang itu adalah unpredictable. Dan kemudian complexity jelas. Kadang-kadang kita menyangka bahwa sesuatu itu paling enak kalau misalkan sifatnya adalah simple, linear. Tetapi sekarang itu sesuatu parameter dan parameter yang lain jelas kadang-kadang kita tidak bisa langsung menangkapnya. Ini adalah satu hal yang memang kita perlu lebih cerdas. Dalam hal lebih cerdas ini, dalam hal mempelajarinya adalah kompleksitas ini adalah suatu hal yang tidak mudah. Kita harus mempelajari secara keseluruhan sehingga kita bisa mendapatkan clarity terhadap suatu masalah. Kemudian terkait dengan ambiguity, posisi sekarang itu terkadang di lingkungan bisnis pun tidak bisa dijelaskan kenapa ini terjadi seperti ini. Informasi apa yang kita perlukan. Nah, disinilah bahwa yang namanya ambiguity ini sekarang banyak terjadi. Dan kita sangat memerlukan atau kita perlu menyediakan fleksibilitas untuk menyesuaikan perubahan-perubahan itu secepat mungkin. Kenapa? Karena memang kita harus menyesuaikan, kita yang harus menyesuaikan. Kita tidak bisa menawar bahwa kondisi yang harus menyesuaikan dengan kita. Seperti itu. Kemudian, prinsip lifelong learning. Saya sangat yakin setiap kita sebagai generasi terdidik, sebagai masyarakat yang well educated, kita semua sudah paham bahwa kita adalah memiliki prinsip belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat ini dalam artian bahwa kita terus belajar, namun demikian kadang-kadang definisi belajarnya itu yang bisa salah kaprah gitu ya. Nah, di sini saya coba memberikan di satu gambaran bahwa kita pasti walaupun kita sudah lulus, walaupun kita sudah selesai mengenyam pendidikan, tetapi dalam perjalanan kehidupan kita harus terus mendevelop karakter, termasuk kompetensinya. Tetapi yang lebih penting lagi nanti adalah di samping karakter itu ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan bahwa ada yang namanya collaboration, ada yang namanya compassion, dan seterusnya. Itu adalah perlu kita perhatikan. Kita perlu memperhatikan karakter-karakter yang bisa mensupport kita untuk bisa terus mempelajari. Kadang-kadang kita terjebak untuk mempelajari hal yang di luar kita. Kadang-kadang kita terjebak mempelajari hal-hal yang terkait dengan kita. Justru yang terkait dari pihak eksternal dengan kita. Justru yang paling penting adalah kita juga perlu mempelajari diri kita sendiri. Bukan berarti egois, tetapi bagaimana kita bisa mengembangkan diri, bagaimana kita bisa menerima atau menyerap, mengabsorb informasi, menginsight diri kita sendiri, itu adalah salah satunya adalah dengan menyerap dengan baik. Nah, kemudian disinilah perlunya penguatan dari sistem learning kita.
Bagaimana caranya? Tentunya bahwa kita tahu kalau dulu ada yang namanya problem based learning. Kita tahu dulu ada yang namanya collaborative learning. Nah, disinilah bahwa bagaimana caranya kita mendefinisikan masalah. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan yang lain dalam rangka penguatan sistem pembelajaran kita. Pembelajaran bukan berarti untuk mencari nilai, tetapi nilai kehidupan itu sendirilah yang kita wujudkan. Seperti itu. Kemudian, kadang-kadang kita terjebak bahwa ada teknologi baru, semua kita mengejar teknologi tersebut, tetapi yang jelas bahwa kalau menurut Society 5.0 itu adalah justru human center teknologi. Teknologi itu adalah harus berbasis berdasarkan kebutuhan dari manusia itu sendiri. Jadi jangan sampai kita terjebak terhadap hal-hal yang mengejar seolah-olah kita tertinggal dari teknologi yang ada, namun demikian kita meninggalkan aspek kemanusiaannya. Padahal kalau misalkan kita lihat ada beberapa fungsi yang memang kita bisa jalankan untuk mensupport, bahkan untuk meningkatkan kapabilitas dari manusia itu sendiri. Semua ini, 3 hal ini adalah tujuan utamanya adalah untuk mensupport bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita. Human kapasitas ini, capacity ini adalah sangat penting untuk dibangun oleh kita. Siapa yang membangunnya? Faktor eksternal saya nggak yakin, tetapi justru yang paling penting adalah kita yang bisa membangun diri kita sendiri. Di situlah perlu adanya kesadaran. Kita perlu kesadaran kita untuk membangun human capital kita, sehingga kita bisa menjadi lebih handal, kita menjadi lebih survive ke depan, dan insya Allah sifat adaptif yang kita miliki bisa membuahkan hasil kesuksesan di dunia ke depan. Kemudian, satu hal terkait dengan kapasitas kita. Jadi kalau misalkan kapasitas, saya yakin rekan-rekan semua menyadari bahwa itu adalah melebihi dari definisi dari kapabilitas. Nah, karena itu, karena kita berbicara tentang kapasitas, kita perlu yang namanya continuous quality improvement. Di dalam diri kita ini selalu ada room for improvement. Saya sangat yakin apabila kita menelisik diri kita masing-masing, selalu ada kesempatan pada diri kita untuk memperbaiki diri. Kalau dalam Islam biasanya disebutnya muhasabah. Selalu berintrospeksi, selalu melihat kondisi kita, apa yang perlu kita perbaiki, selalu bercermin, sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, itu adalah satu hal yang terkait dengan performance measurement. Kenapa measurement ini penting? Satu hal kata kunci dalam peningkatan kualitas. Tidak mungkin kita bisa meningkatkan kualitas apabila kita tidak pernah mengukur kualitas kita sebelumnya. Nah, makanya di sini self-evaluation itu penting, tetapi kita perlu secara transparan bagaimana ukuran kualitas kita. Ukuran kualitas kita ini tentunya tidak diukur secara subjektif oleh diri kita sendiri. Kita perlu melakukan komparasi dengan yang lain. Kalau misalkan kita memiliki aspek misalkan dari suatu kemampuan, contoh misalkan teman-teman yang misalkan ahli di software engineer, bisa membuat ini, bisa membuat itu. Ternyata orang lain sudah bisa mengaplikasikannya di dunia nyata dengan yang lebih efisien dan seterusnya. Makanya disitulah yang penting dari kita untuk melakukan selalu komparasi, selalu melakukan pengukuran performance kita dibanding dengan kondisi sekitar. Karena saya sangat yakin dengan melakukan 2 hal ini, insya Allah ke depan itu adalah sangat penting bagi kita untuk terus melakukan continuous quality improvement. Satu hal yang tidak boleh dilupakan, kadang-kadang kita pandai sekali mendapatkan data. Data kita itu bolehlah dikatakan melimpah lah, abundan data, ataupun kita melimpah data di mana-mana, kita bisa mencari di mana-mana, namun demikian kadang-kadang kita tidak bisa memanfaatkan data itu. Nah, disinilah saya ingin mengajak, walaupun ini adalah seperti halnya aspek ada analytics gitu ya. Apakah ini sejauh ini, apakah kita harus belajar metode-metode statistik, machine learning, dan lain-lain. Saya tidak mengarahkan ke arah itu secara eksplisit. Namun demikian, kita secara kualitatif pun sudah bisa melakukan bagaimana kita bisa menginsight data ini menjadi suatu informasi gitu ya. Dari sini ada 2 hal, 2 sisi. Satu sisi adalah kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengcapture data kita. Bagaimana kita bisa menganalitik data kita. Sejauh mana kita ini. Culture kita itu seperti apa nih. Kita harus tahu. Kenapa kita harus tahu?
bagaimana kita bisa mengembangkan diri, bagaimana kita bisa berhubungan dengan lain, bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik atau berkolaborasi dengan yang lain, tentunya kita harus tahu dulu culture kita itu seperti apa. Kalau memang ada satu hal yang salah dengan kita, kita perlu perbaiki di situ. Kemudian satu sisi yang lain, customer atau stakeholder yang terkait dengan kita juga perlu tahu data-data mereka. Terus bagaimana apa hubungannya? Saya sangat yakin dengan melakukan analytics, kemudian kita bisa melakukan continuous quality improvement, yang ujung-ujungnya itu adalah bermuara pada service, layanan kita untuk customer, untuk stakeholder, dan seterusnya. Jangan lupa bahwa service ini, walaupun ada di sisi kanan, tetapi saya sangat yakin bahwa pada saat ujungnya, manfaatnya itu akan kita peroleh sendiri. Jadi jangan sampai bahwa kenapa kita meng-capture data orang lain, meng-capture data stakeholder kita, bukan berarti mencari atau kepo terhadap data-data itu, bukan. Tapi justru bagaimana kita memberikan manfaat kepada yang lain, bagaimana kita bisa memberikan layanan atau peningkatan kualitas layanan terhadap yang lain, disitulah pentingnya kita melakukan capture data semacam itu. Selanjutnya, saya tidak akan lama-lama, saya lebih suka nanti ke discuss. Nah, ini adalah satu hal yang terkait dengan culture. Kenapa saya mendorong bahwa saya tidak akan berbicara terkait dengan masalah teknis yang lebih mendalam, tetapi justru saya ingin mendekati bagaimana sesuatu habit yang kita bisa buat, sehingga akhirnya habit ini, setiap person itu, sama seperti kalau di dalam dunia image processing itu seperti piksel-piksel di dalam suatu gambar. Dari piksel itulah kemudian muncul suatu gabungan menjadi gambar yang bagus, yaitulah gambaran bangsa kita. Kalau piksel-piksel kita itu bagus, insya Allah gambaran bangsa atau negara kita pun bagus. Nah, di sini adalah culture, artinya culture itu adalah sudah gabungan dari habit. Bagaimana kita membangun culture itu, tentunya kita perlu meng-capture beberapa hal. Di sini adalah 3 poin yang perlu saya sampaikan. Bahwa kita pasti punya ability. Ability ini adalah skill, knowledge yang sudah kita pelajari sejak lama. Saya sangat yakin tidak ditanya pun pasti setiap orang memiliki kapasitas atau memiliki kapabilitas dari suatu hal yang diketahuinya sejak lama. Namun demikian, kadang-kadang kita melupakan 2 hal yang lain, yaitu motivasi dan opportunity. Motivasi di sini memang betul ada ekstrinsik, ada intrinsik. Tetapi yang poin penting dalam hal motivasi itu adalah bagaimana kita bisa mengakselerasi motivasi itu. Sehingga kita bisa menggabungkan yang namanya ability dengan ditambahkan motivasi, sehingga kita bisa membuat suatu opportunity. Yang kadang-kadang opportunity itu tidak hanya ditunggu. Beberapa teman, beberapa rekan kadang-kadang kita tanyakan, kenapa tidak melakukan ini, kenapa tidak melakukan itu. Saya masih nunggu peluang itu, katanya seperti itu. Nah, saya yakin bahwa peluang itu diciptakan, bukan untuk ditunggu. Tetapi peluang itu diciptakan. Kadang-kadang peluang itu justru berasal dari masalah. Saya sangat yakin masalah pandemi sekarang pun, itu adalah memunculkan beberapa opportunity yang lain. Tidak hanya masalah itu menjadi masalah. Bahkan kadang-kadang salah-salah kita, teman-teman kita atau kita sendiri pun kadang-kadang terjebak bahwa ada suatu masalah, kita perlu menghindari masalah itu. Sebenarnya masalah itu adalah tidak perlu dihindari. Justru dari masalah-masalah itu kita harus identifikasi dengan baik, dan dari situlah muncul opportunity yang insya Allah bisa memberikan manfaat, dan kemudian dampaknya, efeknya, manfaat itu akan datang kembali kepada kita semua. Satu hal yang mungkin kadang-kadang terlupakan terkait dengan meng-capture masalah dan opportunity ini, nanti akan saya jelaskan. Seperti halnya misalkan masa pandemi inilah, ini kalau misalkan saya berikan gambaran. Masjid misalkan, seorang umat Islam ke masjid dilarang, atau ke tempat-tempat ibadah pun semuanya dilarang. Kalau misalkan tempat-tempat ibadah itu dijadikan sarana sebagai depot logistik untuk orang-orang tidak mampu, kan lumayan bagus juga. Teman-teman yang bisa mainkan di membuat aplikasi atau software engineer mungkin bisa membuat sesuatu logistik sistem, bagaimana orang yang mampu bisa memberikan sesuatu dan kemudian dari masjid itu disebarkan kembali ke teman-teman yang tidak mampu. Tentunya ini adalah perlu support atau keinginan dari setiap person yang ada di lingkungan kita. Kalau kita sudah bisa meng-create suatu culture, kita sudah bisa membangun suatu culture, maka
culture itu insya Allah bisa memberikan value. Kadang-kadang kalau misalkan dalam bisnis, kita perlu menggaung-gaungkan culture sehingga setiap person yang ada di dalamnya, setiap employee yang ada di dalamnya, dengan culture tersebut diharapkan bisa memberikan yang terbaik, bisa memberikan apa usaha maksimal untuk suatu perusahaan yang ujung-ujungnya adalah bisa menghasilkan komersial atau commerce. Makanya kadang-kadang di suatu perusahaan culture to commerce seperti itu. Namun demikian menurut saya lebih tinggi poinnya itu adalah culture to value. Jadi pada saat kita bisa meng-create culture yang bisa memberikan value, kalau sudah value, insya Allah dia bisa, commerce itu hanya salah satu bagian aspek dari value yang kita peroleh. Nah disinilah pentingnya kita meng-create suatu culture untuk menjadikan suatu value. Saya masih ingat waktu itu pernah berbincang dengan Kang Ahmad, Presiden PAS atau Presiden Alumni dari Telkom University, mengatakan bahwa kita ini bukan sebagai agen perubahan lagi, seharusnya kita adalah sebagai owner dari perubahan itu sendiri. Saya sepakat dengan itu. Namun demikian, supaya muncul, supaya terlihat dari eksternal, tentunya perlu adalah self-awareness, perlu ada kesadaran dari kita. Jangan sampai kita hanya semacam pernyataan saja bahwa kita adalah sebagai owner perubahan, tetapi kita dalam setiap keseharian kita tidak pernah menyadari itu. Jadi maksud saya bahwa kita perlu adanya kesadaran-kesadaran yang menggiring ke arah sana. Jangan sampai kita tergilas oleh perubahan itu sendiri. Karena perubahan itu adalah suatu hal yang pasti. Di sini, culture di sini ini sangat penting. Kemudian never give up. Never give up ini dalam artian bahwa orang bisa melihat bahwa kita ini adalah tidak pernah menyerah. Kira-kira efeknya apa? Kelihatan kok. Teman-teman yang selalu berusaha adaptif, passionate, bersungguh-sungguh untuk setiap suatu keadaan, insya Allah itu adalah seorang yang never give up. Kalau misalkan kita menyatakan bahwa kita pantang menyerah dan seterusnya, kalau tidak pernah membuktikan dengan itu berat. Nah ini adalah salah satu hal yang harus kita tunjukkan. Harus kita tunjukkan dengan apa? Bukan berarti kita gembor-gemborkan, tetapi adalah kita ada suatu keadaan seperti ini, kita terhalang untuk selalu melakukan physical distancing, kita harus selalu stay at home. Ini buktinya adalah suatu yang inspiratif menurut saya. Ada pertemuan-pertemuan yang bisa saling menginspirasi. Saya sangat yakin bahwa kebetulan bahwa saya menyampaikan di awal, tapi saya sangat yakin nanti pada saat dari sesi diskusi pasti ada beberapa hal yang bisa saya peroleh. Dari pertanyaan-pertanyaan maupun pernyataan ataupun rima, insya Allah saya juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Disitulah bahwa di sini adalah prosesnya atau teman-teman alhamdulillah bisa memanfaatkan kondisi ini dengan sifat adaptif dan pantang menyerah itu. Kemudian ini yang saya selalu katakan di awal bahwa problem itu adalah selalu ada dimanapun kita berada. Kadang-kadang kita tenang-tenang muncul problem. Kadang-kadang kita lagi ayam-ayam muncul pandemi dan seterusnya. Efek pandemi itu luar biasa. Saya sangat yakin kita semua sedang beradaptasi dengan kondisi ini. Dan kita semua sedang berusaha untuk menyesuaikan dengan kondisi ini. Saya sangat yakin semuanya adalah tidak nyaman. Tetapi diskusi terakhir saya dengan Kak Dirut Telkomsel salah satunya adalah bahwa ini mungkin akan menjadi new normal nanti ke depan itu. Teman-teman mahasiswa sekarang belajar dari rumah. Mungkin ke depan memang semua pembelajaran akan dilakukan dari rumah, teman-teman itu. Dan kemudian pekerjaan tidak harus selalu ngantor. Mungkin lama-lama pekerjaan juga bisa di-remote dari rumah dan seterusnya. Hal-hal demikian itu adalah satu hal yang memang mungkin kita saat ini adalah memandang sebagai suatu masalah. Tetapi saat ini justru kalau kita lihat itu adalah opportunity kita untuk mengakselerasi kemampuan kita. Ternyata kita belum siap dengan kondisi seperti ini. Lalu bagaimana kita supaya siap? Dan disitulah modal adaptasi yang tadi sekarang adalah kita bisa memanfaatkan opportunity untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian, skill komunikasi yang saya sampaikan di awal tadi, seharusnya itu adalah bisa melahirkan suatu komitmen. Kadang-kadang kita nggak menyadari, kalau misalkan, kalau saya kebetulan beragama Islam, di dalam Islam itu clear bahwa yang namanya
salah satu hal yang disampaikan itu harus komitmen dengan itu. Salah satu halnya adalah di state dengan sifat munafik katanya. Tidak boleh berkata, tidak boleh dusta, dipercaya tidak boleh hianat, dan seterusnya. Salah satunya adalah apabila diamanahin ya kita harus benar. Nah ini adalah pada saat skill komunikasi ini kadang-kadang ada beberapa teman yang masih lupa ngomong seperti ini, ngomong seperti itu, tetapi tidak melahirkan komitmen. Komitmen ini berat memang, kadang-kadang mungkin bisa mengancam dari sisi aspek opportunity untuk mendapatkan kesempatan karir misalkan dan seterusnya. Tetapi yakinlah bahwa kita ini karir di dunia ini hanya sementara saja, tidak akan pernah ada yang kekal. Jangan sampai berharap pada manusia lah. Dan yang paling lebih penting bagi komitmen ini adalah komitmen kita bagaimana kita bisa menjaga kebermanfaatan, bagaimana kita bisa menjalankan positioning kita sebagai makhluk untuk memberikan mungkin diciptakan untuk ibadah, tapi efek dari ibadah itu saya sangat yakin tidak hanya sekedar ibadah-ibadah mahdoh, tetapi justru bagaimana kita bisa memberikan manfaat untuk yang lain. Komitmen itulah yang saya pikir perlu dikedepankan. The last but not least, kita harus memperlengkap sudut pandang. Saya sering mengatakan bahwa salah satu ciri dari seseorang yang well educated atau seseorang yang terdidik itu adalah memiliki sudut pandang yang luas. Kalau sudut pandangnya sempit, sekaratnya sendiri, ya itulah bahwa memang masih perlu dididik lagi seperti itu. Tetapi pendidikan itu seyogianya bukan hanya dari eksternal masuk ke dalam internal. Justru yang lebih penting, saya ingatkan kembali bahwa pendidikan itu adalah muncul dari diri kita, untuk diri kita sendiri. Kesadaran-kesadaran itu harus muncul. Nah, disinilah completing point of view. Itu ada melengkapi, bagaimana kita melengkapi sudut pandang ini, bisa melahirkan service excellence. Istilah kalau misalkan menurut orang kampung sih, kalau kita tidak suka dicubit, jangan suka nyubit orang lain. Jangan kalau kita misalkan suka dipuji, ya pujilah orang lain. Kalau misalkan hal-hal yang bisa memberikan menyenangkan orang lain, berikanlah. Contoh misalkan, di era pandemi ini saya sangat yakin bisnis yang namanya ICT, media, telco, ini adalah sedang rising ya. Jadi pada saat misalkan sekarang justru pada saat memberikan kesempatan, ada fasilitas-fasilitas yang diberikan, itu saya sangat yakin bukan hanya sebagai aspek promo, tapi justru pemberian manfaat ini, yakinlah bahwa kita pada saat kita memberikan manfaat untuk teman-teman yang membutuhkan, itu adalah manfaat yang jauh lebih besar akan datang dari yang Maha mengatur segalanya. Service excellence ini sangat penting. Kenapa? Karena ini akan menjadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Dari culture to value ini, ujungnya itu adalah bagaimana kita sebagai owner of change, bagaimana kita sebagai pemilik perubahan itu merubah kondisi ini dalam rangka untuk mewujudkan service excellence. Kalau service excellence, jangan khawatir. Kita bisa memberikan service excellence untuk yang lain, yakinlah bahwa yang Maha Kuasa akan memberikan service excellence yang jauh mungkin berlipat untuk kita. Ini adalah 3 hal sebagai simpulan dari apa yang saya sampaikan malam hari ini. Jadi pada saat misalkan kita lihat, maaf, service excellence ini ada 3 hal yang perlu kita tampilkan. Yang pertama adalah regulatory compliance, bahwa kita harus senantiasa comply dengan regulasi. Regulasi di sini bukan berarti perundang-undangan saja, bukan berarti peraturan pemerintah saja. Peraturan-peraturan yang lain termasuk norma kesusilaan, norma agama. Saya sangat yakin rekan-rekan semua paham. Nah, disinilah bahwa kita membuat misalkan suatu bisnis. Berpikirlah bahwa apa ini sudah compliance atau tidak dengan aturan-aturan yang sebenarnya kita adalah memiliki atau sebagai orang yang diatur di dalamnya. Kemudian, saya sangat yakin apabila kita sudah comply dengan regulasi, kita bisa mengembangkan kreativitas kita, inovasi kita. Kreatif dan inovatif ini sangat penting. Bagaimana kita bisa meningkatkan dari servis yang ada. Servis ini bukan hanya layanan. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Bahwa yang namanya service excellence ini kita bisa wujudkan dalam bentuk apapun. Nah,
poin penting pada saat kita sudah punya kreativitas, sudah memiliki inovasi, dan kemudian comply dengan regulasi. Apabila kita berhasil meng-capture customer experience atau istilahnya CX engagement yang kita harapkan bahwa kita tahu kebutuhannya itu apa. Saya sangat yakin bisnis sekarang itu adalah seperti itu. Kenapa misalkan Gojek, kenapa Grab, kenapa Traveloka, kenapa Bukalapak, Tokopedia bisa berjalan dengan baik? Karena prinsip dasarnya itu adalah customer experience. Dia meng-capture kemudahan apa yang diinginkan oleh seorang konsumen. Kalau dulu yang namanya konsumen adalah raja, itu slogannya itu sudah sejak dulu. Sejak saya SD saya sudah dengar yang namanya konsumen adalah raja. Tetapi pada saat datang ke toko, adanya barang ini, suka dibeli, kalau tidak suka ya sudah, seperti itu. Bukan. Nah, kalau sekarang kan semuanya berlomba-lomba bagaimana meng-capture customer experience ini. Salah satu kunci yang paling penting pada saat sekarang itu adalah customer experience. Kalau sudah customer engagement itu bisa dilakukan, insya Allah baik project, bisnis atau apapun, termasuk kehidupan kita akan memiliki atau akan diberikan segala kemudahan untuk menjalaninya. Mungkin sebagai awalan untuk discuss itu semacam itu. Jadi saya kembalikan ke Mas Rahmat dan Mas Wahyu ya. Nanti kita lanjutkan dengan discuss. Ya. Ya, baik. Terima kasih Prof. Adi sebagai pemantik awal. Ya. Sangat luar biasa tadi paparannya, termasuk tentang triple helix-nya service excellence ya. Terakhir tadi sebagai kesimpulan ada 3 unsur, yaitu regulatorinya, kita harus bisa comply, customer experience, juga user bisa tangkap, dan terakhir creativity innovation. Terutama pada ketika bagaimana kita menghadapi wabah pandemi seperti ini gitu. Kemarin juga ada pesan dari Pak Direktur Utama Telkomsel, Pak Setianto Hantoro juga berpesan pada kegiatan ini bahwasanya tolong bawa kegiatan memberikan semangat baru walaupun dalam wabah pandemi seperti ini. Memang karena ini juga di lain sisi bisa sebagai momentum sebagai katalisator terjadinya transformasi digital di level masyarakat. Nah, semalam juga kita diskusi sama Dr. Tauhid sama Dr. Arif Rashid. Kita bicara tentang bagaimana konsep ketika terjadi kelangkaan pangan ketika ini. Dan kita mencapai pada sebuah diskursus bahwa kita harus membuat suatu sistem bagaimana mungkin masjid, mungkin tempat ibadah, poskamling, siskamling seperti itu akan menjadi pool pangan gitu buat masyarakat, karena itu sebagai titik distributor paling. Dan alhamdulillah semenjak itu kita diskusi dan dialognya banyak alumni, banyak juga teman-teman yang mau ikut berpartisipasi dalam diskursus itu. Dijanjikan dalam 2 hari ke depan mungkin ada dialog Zoom juga bersama Pak JK juga selaku DMI. Bisa suatu support yang sangat luar biasa sebenarnya dari kegiatan-kegiatan diskusi seperti ini, Prof. Ya. Ini sebenarnya tidak terlepas dari kata Prof. Adi tadi. Sekarang zamannya kita kolaborasi. Jadi tidak lagi kita sudah harus kolaborasi seperti itu. Nah, menarik Prof. Mungkin tadi sedikit kita menyimak ya. Nah, mungkin setelah sesi ini mungkin ada tanya jawab sama teman-teman. Saya lihat sudah pada banyak yang mau bertanya langsung, katanya mungkin lebih enak kita cara langsung diskusi biar lebih cair. Kita juga bisa maksudnya menyerap kira-kira dari teman-teman atau ada ilmu juga dari teman-teman. Jadi tidak hanya satu arah, jadi 2 arah seperti itu. Background teman-teman juga yang ada di kolom partisipan berbagai macam, Pak. Ada juga dari Civitas Akademika ya, dari BK juga ada, dari mahasiswa ada. Dan bukan hanya masuk ke universitas ya, seluruh Indonesia. Tadi dari kita sama-sama ada yang dari Kuala Lumpur juga, Prof. Oh, alhamdulillah. Suatu kehormatan juga kita bisa mendampingi. Ya, mungkin kita mulai tanya jawab atau kita mau nanya dulu? Kalau sesi menyampaikan saja mungkin kita setelah itu kita coba untuk teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin ada yang disampaikan, silakan untuk klik tombol raise hand. Nanti dari kami akan memilih penanya
Mungkin kita untuk sesi pertama kita buka 3 penanya dulu. Mungkin ya dulu ya. Coba. Afif nih. Oh ya, kita buka Afif pelampau batas. Ya, silakan untuk Afif. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Prof. Adi. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, rekan-rekan sekalian, izin memperkenalkan diri sekalian. Saya Afif, yang kebetulan alhamdulillah juga alumni dari Telkom University. Oh ya. Yang saat ini sedang berjuang, Prof. Kebetulan saat ini saya sedang memulai karir di Grup Audit and Risk Advisory di Astra International. Oke. Dan sedikit saya tertarik ini terkait SDM, Prof ya. Karena memang SDM ini kaitannya sama people. Dan people ini dari masa ke masa perubahannya sangat cepat. Dan saya analisa di era-era sekarang ini, karakter dari people-nya itu, terutama generasi yang masih produktif, itu customized dan influence. Jadi kehidupan mereka sekarang itu, mereka punya selera masing-masing. Jadi makanya di company sendiri menjadi permasalahan ketika beberapa riset itu menunjukkan tidak lebih dari 1 atau 2 tahun, kebanyakan employee itu pengen cepat keluar atau nggak loyal lah istilahnya ya. Loyalitasnya nggak seperti generasi lampau. Nah, tentu seperti ini mentreatment SDM manusia-manusia yang customize dan influence gini seperti ini itu punya cara yang berbeda. Nah, mungkin saya pengen tahu dari pandangan Prof Adi sendiri, apalagi sekarang memimpin Nahkoda Universitas Telkom ini, bagaimana mentreatment si people ini atau mungkin para mahasiswa SDM ini agar nanti itu sesuai dengan selera industri. Karena memang tidak hanya people-nya yang customize, sekarang pun company-nya itu juga customize. Misal di sektor bisnis oil and gas, itu akan berbeda sama telco. Misal juga di sektor Finserv, financial service dan lain-lain, tentu mereka punya karakteristik SDM yang berbeda. Nah, apakah bagaimana TelU ini memposisikan diri di masa mendatang untuk meng-create SDM yang benar-benar sesuai dengan porsinya dan ya selaras dengan perkembangan zaman. Mungkin itu, Prof Adi. Oke. Terima kasih, Mas Afif. Boleh bisa langsung dijawab, Prof? Oh gitu, langsung. Ya, siap. Terima kasih. Jadi begini Mas Afif, terima kasih pertanyaannya dan memang saya sadari juga, termasuk saya waktu ada acaranya, saya lupa, CNN Indonesia atau apa ya, waktu itu sama Pak Erick Thohir juga, berbicara terkait dengan bagaimana kita meng-capture generasi milenial, di mana sampai ada 7, kalau nggak salah 7 karakter yang memang kondisinya seperti itu. Tentunya bahwa kalau misalkan loyalitas dan lain-lain, itu adalah sangat kembali kepada bagaimana perusahaan atau tempat bekerja itu dikelola. Yang paling penting kalau bagi kami pada saat kita membangun teman-teman di kampus, ataupun menggaung-gaungkan bagaimana rasa kekeluargaan itu harus muncul. Karena walau bagaimanapun, kita bekerja dimanapun, ujung-ujungnya itu kan sebenarnya tidak akan pernah puas kalau kita hanya mencari kepuasan yang semu. Kepuasan yang semu itu dalam artian bahwa yang kita cari kan sebenarnya adalah satu hal yang bisa membahagiakan. Dan kebahagiaan itu kalau senantiasa dicari, kita tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Tetapi justru adalah kebahagiaan itu adalah yang kita rasakan. Gitu. Nah, untuk menuju ke arah sana, kalau kami sendiri di kampus itu sekarang tuh memunculkan yang namanya culture disebutnya HEI. Harmony, Excellence, Integrity. Kenapa harus ada harmoni? Karena memang kita ini harus berjalan selayaknya keluarga. Saya sangat yakin di setiap perusahaan, apalagi selevel Astra Internasional, itu adalah level kekeluargaannya pasti sangat dirasakan. Tidak hanya level gathering, tetapi mendengar suara employee. Tadi yang saya ada katakan ada yang namanya dari sisi employee, ada yang dari sisi customer, gitu kan. Kalau on self itu dalam artian di perusahaan berarti dia adalah sebagai employee. Nah ini adalah perlu didengar, perlu kita capture.
data-data itu karena memang positioning sekarang manusia itu tidak bisa dipandang lagi sebagai sumber daya gitu ya. Sekarang malah istilahnya mungkin dari human capital pun sudah akan bergeser lagi seperti itu. Nah, dalam kesadaran untuk menuju ke arah sana, kita tahu persis bahwa yang namanya manusia itu harus dimanusiakan. Kadang-kadang mungkin itulah yang kita sering luput. Karena itu, dari pendekatannya itu tadi adalah kita harus bisa mengcapture apa keinginan mereka, apa ini, dan kita jangan sampai terjebak dengan fenomena satu atau dua dari 100 orang misalkan. Kalau misalkan ada yang tidak loyal 2 atau 3 orang dari 100 orang atau 50 orang, ya itu nggak ada masalah karena memang Pareto kan selalu bicara seperti itu. Jadi jangan khawatir, memang itu adalah sudah sunatullah gitu. Ada yang mencari opportunity saja, mencari peluang begini. Tapi saya sangat yakin apabila kekeluargaan itu senantiasa dikembangkan di satu perusahaan, insya Allah rasa harmoni, rasa memiliki itu akan muncul dan sehingga dia bisa enjoy di dalamnya. Yang poin penting tadi adalah bahwa kita tidak boleh lupakan bahwa kita mengcapture apa yang mereka inginkan. Kadang-kadang kalau sekarang itu saya tuh ingin misalkan contoh, sekedar hanya mengungkapkan misalkan ada orang sakit, segeralah paling tidak unit layanan terdekatnya menengok. Ada orang misalkan menikah memberikan ucapan selamat. Walaupun memang atau ada orang kecil-kecilannya ulang tahun misalkan seperti itu. Apa susahnya? Kalau misalkan seperti itu kan artinya bahwa ada semacam engagement dengan lingkungan itu. Dan insya Allah apabila mereka sudah ada rasa bahwa mereka dihargai, mereka ini, saya yakin tersentuhlah sifat kekeluarganya itu. Karena ujung-ujungnya itu dari awal seharusnya memang sudah di state bahwa yang pekerjaan itu tidak akan pernah puas dengan kadang-kadang rumput yang tetangga itu pasti selalu lebih hijau daripada rumput kita. Tapi kenyataannya sama-sama ya seperti itu. Itu harus di state dari awal karena memang yang namanya istilah itu bimbingan mental kalau memang untuk menjadi pegawai tetap biasanya seperti itu kalau di Telkom. Tetapi kalau misalkan di perusahaan-perusahaan yang lain, saya sangat yakin ada engagement antara pimpinan dengan employee sampai level bawah. Nah, engagement itulah yang diperlukan. Sehingga mereka merasa diayomi, mereka merasa selalu dekat. Kadang-kadang karena penyampaian suatu hal yang baik itu dengan cara yang kurang baik, sehingga efeknya itu bisa luar biasa. Tetapi dengan sering banyak mendengar. Makanya kalau misalkan sekarang saya di kampus membuka yang namanya Halo Rektor. Mungkin saya tidak bisa menjawab langsung. Itu ada teman-teman dari Satuan Audit Internal untuk membukanya gitu ya, untuk menindaklanjuti. Tetapi kan teman-teman tidak perlu membuka IG ataupun Facebook gitu ya untuk menyampaikan satu keluhan. Sampaikan di sana. Dan dengan adanya respon bahwa dia akan ditindaklanjuti, itu sudah cukup memberikan ketenangan. Dan disitulah engagement yang kami rasakan. Begitu, Mas Afif. Ya. Terima kasih, Prof. Sehat selalu, Prof. Amin. Semoga sehat, sukses selalu, Mas Afif. Amin. Saya pernah mau ke Asra Internasional, tapi nggak jadi kemarin, keburu pandemi. Oh iya. Udah janjian dengan deputi waktu itu. Insya Allah nanti saya kabarin Mas Afif kalau saya ke sana. Siap, Prof. Mantap. Gimana Mas Afif? Udah puas? Puas. Dan Mas Wahyu mantap. Iya. Oke, kita lanjut lagi Prof ke penanya selanjutnya. Ini dari Mas Abdul Rozak Junaidi. Ya, mungkin dibuka. Kasih. Ya, Mas Rozak. Halo Mas Arsa. Ya, silakan waktu dan tempat dipersilakan untuk bertanya. Ini dari kos kayaknya Mas Abdul Rozak nih. Kenapa? Udah di rumah harusnya nggak boleh ada di kosan kan? Ini di rumah, Prof. Alhamdulillah. Baru sampai. Sehat-sehat ya. Ya, alhamdulillah, Prof. Semoga Prof sehat juga. Amin. Oke. Perkenalkan, saya Abdul Rozak Junaidi.
Saya mahasiswa Telkom University angkatan 2018. Prof, izin bertanya, saya sangat tertarik tentang pembuatan new culture gitu. Kan ada 3, yaitu motivation, opportunity, dan ability. Nah, Prof, kalau memang belum ada culture yang lama, terus membuat culture yang baru, atau saya pengen membuat culture gitu di komunitas, itu apakah dengan menggunakan motivation, opportunity, dan ability seperti ini, Prof? Terus kan saya mempunyai komunitas juga gitu, dan mempunyai visi dan misi. Terkadang anggota itu tidak mengetahui visi dan misi gitu. Maksudnya sudah dijelaskan tapi kurang jelas gitu, kurang paham, dan akhirnya miskomunikasi antara saya dan beberapa anggota saya. Menurut Prof, dan Prof kan sebagai leader di Telkom University juga, bagaimana cara Prof itu untuk mengingatkan dan menyelaraskan visi dan misi ke rekan-rekan Prof yang lain. Seperti itu, Prof. Ya. Ya, baik, terima kasih ya, Mas. Silahkan mungkin, Prof. Ya, terima kasih, Mas Rozak. Jadi, kalau terkait dengan culture itu bisa apapun yang ingin kita ini. Kalau yang tadi saya sampaikan, yang sifatnya ability, motivasi, kemudian opportunity, itu adalah hanya kerangka. Jadi contohnya culture kita, di Telkom University, kita memiliki rasa harmoni, excellence, integrity. Itu bagaimana kita melihat bahwa harmoni itu, dengan harmoni ini, kita paling tidak ada motivasi untuk bagaimana kita merasakan sesuatu itu dengan kebersamaan, kita bisa mewujudkan segalanya. Dengan harmoni ini dan dimotivasi akan muncul seperti itu. Kemudian ada opportunity apabila kita dengan secara bersama-sama kita mewujudkan kolaborasi di antara satu dengan yang lainnya. Itu adalah, jadi poin-poin tadi, 3 poin tadi itu adalah hanya sebagai kerangka. Culture-nya sendiri itu adalah dikembalikan kepada teman-teman sendiri. Apa culture apa yang cocok untuk ini? Tentunya bagaimana kita mengatakan cocok atau tidak, kita harus mengelingkan antara kondisi teman-teman kondisi saat ini dengan visi yang ingin kita wujudkan. Nah, sekarang kita kembali ke visi. Bagaimana menyelaraskan supaya teman-teman itu bisa memahami apa visi yang kita canangkan, seperti itu. Vision itu sangat penting. Saya sangat yakin di era VUCA ini untuk mereduce yang namanya volatility, itu adalah salah satunya adalah dengan mewujudkan vision yang jelas. Dengan visi yang jelas, paling tidak perubahan yang cepat ini kita bisa selalu cepat tanggap untuk melakukan antisipasi perubahan yang berikutnya, seperti itu. Nah, untuk menyelaraskan visi yang kita sering sampaikan, ada baiknya visi itu yang pertama adalah achievable. Jadi memang adalah sesuatu yang memang bisa dicapai. Bagaimana cara mewujudkannya? Tentunya pada saat kita mencanangkan itu, kita harus sudah membuat milestone. Untuk mewujudkan ke arah sana, kita perlu berapa step by step-nya. Kalau misalkan visi itu dicapai berapa bulan atau berapa tahun, ya silakan. Buat step by step. Achievable atau tidak. Seperti itu. Kemudian, kalau memang sudah achievable bagi teman-teman itu sendiri, kita menyampaikan ke mereka itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah implementatif. Kadang-kadang visi itu kan sifatnya kualitatif. Namun demikian, kita perlu sesuatu yang memang teman-teman bisa menyelaraskan secara langsung. Nah, di sini poin pentingnya itu adalah menguraikan visi itu paling tidak menjadi misi. Misi itu nanti adalah kemudian diwujudkan menjadi suatu tujuan. Biasanya di tujuan itu, poin-poin di tujuan itu adalah ada PIC-nya. PIC-nya itulah sehingga dia bisa paham bahwa, oh ya, dengan mewujudkan tujuan ini, artinya kita mensupport visi yang tadi. Jadi kita intinya itu tidak bisa visi itu secara letterless, ini adalah visinya. Tetapi lebih bagus lagi, visi itu diuraikan.
menjadi poin A, poin B, poin C, barangkali poin A, poin B, poin C belum jelas, lihatkan tujuannya. Kalau tujuannya sudah bisa terlihat dengan jelas, saya sangat yakin teman-teman itu paling tidak, oh sama, saya juga punya tujuan yang seperti itu Mas Rajak. Semoga bisa menjawab apa yang menjadi kegalauan. Sehat dan sukses selalu, Mas Rajak. Ya, Prof, luar biasa, Prof. Jawabannya tadi, jadi harus achievable dan satu lagi tadi gimana, Prof? Implementatif. Ada lagi, Prof, satu lagi penanya dari Nur Rahmat Gilang. Ya, silakan. Halo, Nur Rahmat Gilang. Perkenalan dulu. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Perkenalan dulu baru pertanyaannya. Bisa perkenalan diri dulu. Oke, perkenalkan semuanya, Prof, selamat malam, dan terima kasih pada MC. Nama saya Nur Rahmat Gilang dari Teknik Industri 2016. Ya. Terkait materi yang sudah disampaikan, saya ingin bertanya mengenai, jadi kebetulan saya mahasiswa tahun akhir dan sudah selesai melakukan kewajiban di salah satu laboratorium. Nah, kebetulan singkat cerita di laboratorium ini saya melalui banyak polemik di mana saat kita menjadi top manajemen, kita sudah menanamkan visi misi kepada adik-adik kita. Bagaimana untuk menjadi seorang asisten yang baik ataupun menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, tetapi saat kita sudah melakukan hal itu, banyak saja dari mereka yang tidak fokus atau tidak menjalankan visi dari misi yang sudah kita tentukan. Alhasil itu merubah keseluruhan kinerja ataupun performa dari lab tersebut. Nah, pertanyaan saya untuk menyikapi hal tersebut itu bagaimana, Prof? Dan juga solusinya agar kan kebanyakan setelah terjadi seperti itu jadi rebel si yang adik-adiknya. Nah, itu bagaimana, Prof, cara menanggapinya? Mungkin sekian dari pertanyaan saya. Oke. Nah, terima Enggak, kasih. Prof. Jadi polemiknya itu adalah di lab ya, Mas Nur Rahmat Gilang. Jadi kalau misalkan saya lihat problem-problem semacam ini itu senantiasa muncul. Yang poin penting dalam hal ini adalah yang tidak boleh dilupakan dan menurut saya paling penting itu adalah komunikasi. Sesuatu itu tidak mungkin tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi. Satu hal yang perlu kita sadari bahwa kadang-kadang adik-adik kita itu memiliki persepsi tersendiri terhadap sesuatu. Namun demikian, kita sebagai orang yang lebih dahulu hidup di lab tersebut, mungkin sudah tahu bahwa kalau seperti itu tidak bagus, itu salah. Tetapi kalau kita menyalahkan dari awal, mereka tidak akan pernah bisa menerima. Sebaiknya adalah bahwa kita memberikan semacam challenge kepada adik-adik itu, kemudian walaupun challenge itu tidak berbentuk kenyataan, hanya case study saja, semacam use case management gitu ya. Apabila terjadi semacam ini, kira-kira akan seperti apa, dan seterusnya. Itu adalah sangat penting. Kenapa? Karena kalau misalkan di dalam ilmu komputer, itu namanya simulasi. Segala sesuatu itu, kalau memang belum pernah dialami, itu kita perlu simulasikan. Sama seperti halnya kita punya mesin pesawat, mau mencoba dengan penambahan jumlah penumpang sekian orang. Kita perlu simulasi. Simulasinya itu mungkin hanya dalam suatu percobaan komputer saja. Kalau misalkan kita simulasinya dengan mencoba orang, kalau terjadi apa-apa kan bisa jadi berabe gitu ya. Nah, ini dalam artian yang sama atau sudut pandang yang sama, bahwa kita ke adik-adik itu kita bisa berikan simulasi. Jadi pada saat misalkan mereka memiliki keinginan yang lain, silakan. Kalau menurut pengalaman kami, efeknya semacam ini. Karena aspek transparansi itu bagi saya itu adalah sangat penting. Kenapa transparansi itu penting? Justru di situ akan muncul trust satu sama lain. Jadi pada saat adik-adik itu misalkan tidak mau mengerti apa yang kita sampaikan, mungkin mereka itu karena memiliki sudut pandang yang lain. Nah, kita ya sebagai orang yang sudah lebih senior, lebih dewasa, tentunya kita bisa membukakan sudut pandang mereka.
dengan memberikan semacam use case tadi. Use case sukses manajemen tadi, coba disampaikan, dan kemudian berikan segala kemungkinan. Pro cons-nya itu, biasakan di dalam suatu organisasi itu, di dalam suatu komunitas itu, kita memunculkan pro cons. Dari sana, kita akan bisa lihat, nanti kita akan bisa mengerucut. Dari pro cons itu, kita bisa memiliki kesimpulan-kesimpulan yang insya Allah itu adalah lebih kompeten pada saat kita ambil sebagai suatu jalan tengah yang akan kita menjadi kesepakatan di antara bersama. Begitu Mas Nur Ahmad Gilang. Oke, sudah dijawab sama Prof. Adi. Ternyata masih ada satu lagi nih Prof. Ini bertanya melalui chat, mungkin bisa dijawab terakhir. Dari Pak Muhammad Sufyan. Pak Sufyan. Izin bertanya katanya Prof. Dosen, Prof, jika di industri umum VUCA bisa diprediksi dan disolusikan, mengapa VUCA di bidang kesehatan relatif lebih sulit? Seperti itu. Oh, di bidang kesehatan ya? Ya, VUCA di bidang kesehatan mengapa jauh lebih sulit? Ya, terima kasih. Kalau di bidang kesehatan itu, saya sangat yakin bahwa di dalamnya itu ada suatu, saya tidak tahu persis karena saya bukan orang kesehatan ya. Saya tidak pernah juga berkecimpung di bidang farmasi dan seterusnya. Tetapi saya pernah mengalami case semacam itu berhubungan dengan teman-teman kesehatan. Waktu itu saya mendapatkan hibah untuk membuat suatu alat deteksi serangan angin duduk. Datanglah ke suatu cardiac center, tidak disebutkan nama rumah sakitnya pun udah tahu, di Bandung gitu ya. Nah, kemudian tapi teman-teman kesehatan itu memiliki sudut pandang yang berbeda gitu ya. Padahal kita sudah sampaikan dengan baik tujuan kita dan seterusnya. Tidak menggantikan peranan dokter, tapi justru membantu bagaimana pasien-pasien tersebut bisa ada early warning system pada saat kemungkinan serangan angin duduk itu datang. Namun demikian, ya itulah dunia kesehatan itu, mohon maaf kalau saya harus katakan, komunikasinya itu harus lebih intens, mungkin harus lebih baik. Dan aspek transparansi terkait dengan misalkan di bidang farmasi ataupun di bidang kesehatan, kadang-kadang kita tidak bisa melihat secara kasat mata. Mungkin kalau misalkan kita transparansi secara langsung, mungkin efeknya bisa lain seperti itu. Kalau kita kan biasa di dunia akademik yang clear, teknik atau engineering ataupun misalkan manajemen ataupun apalagi teman-teman yang di komunikasi lah, Pak Sufyan tahu bahwa transparansi dan seterusnya itu sangat penting. Namun demikian, transparansi seperti yang saya katakan tadi ke Mas Nur Ahmadani ya, itu hal-hal semacam ini sepertinya di dunia kesehatan itu tidak berjalan secara terbuka. Kenapa tidak bisa berjalan secara terbuka? Karena memang dunia kesehatan mungkin terbiasa menyimpan informasi-informasi itu dan kemudian menyampaikan informasi yang hanya diperlukan untuk suatu pengambilan keputusan. Padahal di dalam era VUCA ini, seluruh informasi itu sangat penting. Dan kemudian di era VUCA ini, antar parameter itu sangat diperlukan. Yang namanya clarity, understanding, itu bisa menyelesaikan beberapa hal terkait dengan uncertainty dan complexity. Namun demikian, karena memang tadi keterbukaan dari informasi tersebut tidak secara gamblang, itu adalah menjadi berat. Nah, ini adalah semacam karakter di dalam proses atau di dunia kesehatan itu sendiri. Saya sangat yakin nantinya pada saat mungkin 1 atau 2 tahun lagi, era itu sudah tidak tertutup lagi. Saya sangat yakin di era VUCA ini akan memaksa setiap komponen, baik di dunia di bidang apapun, itu akan secara terbuka membuka informasinya, membuka datanya. Dan karena itu sangat diperlukan, bagaimana dia bisa beradaptasi dengan kondisi yang terakhir. Kenapa?
Karena apabila tidak terbuka, maka kita akan semakin berat bagaimana mengambil suatu keputusan dari suatu proses ataupun apa yang terjadi di bidangnya tersebut. Saya sangat yakin ke depan insya Allah seperti halnya kasus kemarin waktu adanya ojol, adanya opang gitu ya. Semuanya itu Pemda ataupun pemerintahan itu sepakat untuk menahan dulu yang namanya ojol. Tetapi teknologi itu tidak bisa dicegah. Dan saya sangat yakin era VUCA ini akan membuat semua bidang itu terbuka datanya dan terbuka segala informasinya. Namun demikian beberapa informasi tersebut dalam hal pengambilan keputusan saya sangat yakin memang itu ada yang sifatnya konfidensial. Tetapi di era keterbukaan ini seyogianya semuanya adalah perlu dikatakan sebaik-baiknya. Karena jangan-jangan apa yang kita sembunyikan informasi itu justru akan menjadi sesuatu yang akan merugikan. Kita tidak akan pernah tahu. Yang namanya era VUCA kok. Jadi pada saat misalkan kita menyemikan parameter tertentu, ternyata di parameter itulah justru complexity itu, akar mula permasalahan itu ada di sana. Sehingga saya sangat yakin semuanya harus dibuka dengan baik, tentunya dengan cara yang baik juga. Terima kasih Pak Sufyan. Ya, terima kasih Prof. Adi. Pemaparan yang cukup luar biasa sebenarnya. Karena pada hakikatnya VUCA itu akan berdampak sama lintas disiplin ilmu dan disiplin profesi, segala macam. Bahkan mekanisme terdistrupsinya mungkin dari yang awalnya mungkin bisnis dari transaksional menjadi transendental, yang dimana dari yang awalnya pertukaran materi menjadi pertukaran trust gitu mungkin ya. Ya. Trust yang dipertukarkan. Nah, Prof, sebenarnya kita sudah mau tutup pertanyaan Prof. Nah, cuman ada satu ini mahasiswa S2 bisnis ini Prof. Bertanya juga langsung ke Prof. Adi. Ingin bicara langsung dengan Prof. Adi katanya. Jadi ya, kita juga tidak bisa apa-apa. Langsung saja mungkin saya kasih akses untuk berbicara langsung ke Prof. Adi. Silahkan Pak Mas Kang Ahmad Nugraha. Ahmad Nugraha. Presiden ya. Ini mahasiswa S2 ini. Mahasiswa Prof juga, Prof. Ini lagi di Norway atau apa ini? Kok ada ini auroranya nih? Zaman teknologi, Prof. Background-nya bisa diganti. Masya Allah. Sehat ya, Kang Ahmad? Di Sumedang, Prof. Di Sumedang, Prof. Sumedang ya? Ya. Alhamdulillah. Ya, makasih teman-teman Milo atas waktunya dan eventnya yang luar biasa. Caranya bagus-bagus, kemudian materinya juga bagus-bagus, dan jadi sarana buat kita belajar di masa di rumah aja dalam rangka menghadapi COVID-19. Sebelumnya saya sapa juga, saya lihat ada beberapa dosen saya dulu, ada Pak Tribroto, ada Bu Dida, ada Bu Ratri juga, dan teman-teman. Oh ya? Iya. Semoga semuanya Prof. Adi dan jajaran Telyu sehat semuanya di masa COVID-19 ini. Dan semua teman-teman peserta panitia juga sehat. Sebelumnya saya apresiasi juga ke teman-teman Milo ya. Kalau nggak salah Prof. Adi, teman-teman Milo ini membuat nama Milo karena terinspirasi oleh salah satu dosen di Telyu, Pak Syahrul Mubarok kalau nggak salah ya, Pak Milo almarhum. Ini yang menjadi inspirasi rekan-rekan untuk bisa memberikan yang terbaik buat community melalui bidang teknologi gitu. Selamat sekali lagi, mari kita doakan bersama-sama Pak Milo ya, teman-teman. Ya, amin. Oke, Prof. Adi, tadi menarik yang disampaikan tentang the new normal ya, di era VUCA. Tadi Prof. Adi udah nyampaikan VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Tapi Prof. Adi juga menyampaikan cara menghadapinya dengan VUCA juga. Tadi vision, understanding, clarity, dan agility gitu ya.
Nah, tadi Prof. Adi menyampaikan the new normal. Pertanyaan saya, seberapa siap dan apa persiapannya TELU menghadapi the new normal ini, terutama dalam proses disrupsi di dunia pendidikan gitu ya. Sekarang kita sudah mulai learning from home, work from home. Nah, platform apa saja dan persiapannya seperti apa di TELU, dan kapan kira-kira proses seperti ini bisa menjadi sebuah new normal di Telkom University. Saya sendiri sebagai mahasiswa S2 ya selama ini mengikuti kuliah melalui perkuliahan distance learning seperti ini, dan mungkin ke depan akan menjadi sebuah habit bahwa kuliah dari rumah tadi seperti yang Prof. Adi sampaikan. Sejauh mana persiapannya dan apa target-target TELU di masa depan dalam menghadapi transformasi digital dan dunia disrupsi yang semakin cepat ini. Terakhir, saya mewakili rekan-rekan juga mengucapkan terima kasih atas supportnya TELU buat acara ini, dan teman-teman lain, para alumni kemarin banyak yang jadi speaker juga, Prof, dari Kumparan, dari Gojek, dari Telkom, dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih atas supportnya. Semoga acara seperti ini bermanfaat dan bisa berlanjut di kemudian hari. Amin. Demikian teman-teman, Prof. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ahmad. Jadi satu hal yang menarik memang di era VUCA ini, kita tidak hanya statement-statement subjektif mungkin yang kita bisa sampaikan, tapi justru bukti-bukti apa saja yang untuk antisipasi kita menghadapi era VUCA ini. Kalau di Telkom University sudah jelas bahwa sejak 2 tahun lalu kita mempersiapkan yang namanya Center of E-Learning and Open Education. CCLO ini itu adalah salah satu sarana kita menghadapi disrupsi teknologi terkait dengan pembelajaran daring. Kenapa? Karena memang saya sangat yakin seperti hanya ramalan dari beberapa teman dari luar negeri pun demikian, bahwa university itu era ke depan itu mungkin akan kosong semacam itu. Tetapi kosong itu bukan berarti keilmuan itu menjadi tidak ada. Saya sangat yakin bahwa mungkin kosong secara fisik dimungkinkan. Ya sekarang ini tidak menunggu sampai 10 tahun. Namun demikian di era pandemi ini, di mana ada masalah terkait dengan pandemi ini, justru di kita adalah ada opportunity untuk mengakselerasi. Kebetulan memang secara jujur, kami pada saat misalkan dalam 2 tahun ini agak tersendat mempersiapkan Center of E-Learning and Open Education. Walaupun kami sudah memiliki 14 studio, yang di mana dosen diwajibkan rekaman di situ dan kemudian membuat satu konten-konten. Kemudian kita juga buka prodi-prodi PJJ, ada prodi PJJ S1 Informatika, prodi PJJ nanti sebentar lagi S1 Sistem Informasi. Kemudian ada S2 Manajemen juga, S2 MM juga. PJJ-nya alhamdulillah sudah ada dan insya Allah sudah bisa dijalankan di semester depan. Itu adalah salah satu hal opportunity hasil capture dari masalah yang ada. Jadi sekarang itu adalah teman-teman itu kesusahan untuk melakukan harus hadir di kampus dan seterusnya. Dan dengan ini adalah salah satu kita, di mana kita menghadapinya adalah jangan sampai istilah Sayyidina Ali itu, ajarilah anak itu sesuai dengan zamannya. Pada saat zaman sekarang, orang-orang atau teman-teman inginnya adalah mobility dan seterusnya itu adalah dikedepankan. Insya Allah kita harus menyesuaikan dengan itu. Dan dengan ini, dengan adanya Center of E-Learning and Open Education ini, insya Allah salah satu kesiapan kita, dan kemudian prodi-prodi PJJ, nanti kita akan announce juga beberapa prodi PJJ yang baru, dan itu adalah salah satu bukti kita mempersiapkan secara serius terkait dengan disrupsi teknologi, terkait dengan masalah pembelajaran. Kemudian, yang tidak kalah ketinggalan itu adalah terkait dengan inovasi-inovasi. Contohnya itu, Kang Ahmad perlu saya laporkan bahwa ada satu hal yang era pandemi ini memaksa dosen itu bukan berarti stay di rumah, diam, tidak melakukan apa-apa, tetapi kami berikan challenge bahwa kita harus senantiasa memberikan manfaat. Dan akhirnya kita bisa membuat satu robot pertama di Indonesia, buatan anak bangsa, yang insya Allah bisa diimplementasikan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Dan hari Sabtu kemarin saya jumpa Pak Gubernur, beliau juga minta
ditempatkan di RSIS, itu ada robot otomatis dengan UVC untuk mendisinfektasi ruangan-ruangan isolasi dan ruangan-ruangan rumah sakit yang lainnya dengan menggunakan otomatis robot ditambah sinar ultraviolet. Jadi satu hal yang memang kita tidak boleh lupakan bahwa kita boleh ada problem, tadi saya katakan bahwa, tetapi di samping problem itu, saya sangat yakin selalu terselip opportunity untuk kita. Dan insya Allah untuk teman-teman yang lain, alumni ataupun masyarakat secara umum, insya Allah pada saat kita memang menjalani ini secara serius, menjalani ini adalah secara sungguh-sungguh, selalu ada kesempatan untuk memberikan opportunity, dan insya Allah tadi saya katakan di slide terakhir, di ucapan terima kasih bahwa pada saat kita bisa memberikan manfaat untuk yang lain, yang Maha Kuasa lah yang akan memberikan manfaat yang berlipat ganda untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa sehat dan diberikan yang terbaik dari Yang Maha Kuasa. Pandemi ini semoga cepat berlalu, sehingga Indonesia ini menjadi baldatun thayyiban wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Terima kasih. Nuhun, Prof. Sami-sami. Terima kasih banyak. Kang Ahmad juga terima kasih banyak dari Sumedang, semoga juga keluarga yang di Sumedang sehat terus. Akhirnya Prof. Adi terima kasih banyak, sudah sampai di ujung acara. Mohon maaf teman-teman, pertanyaan mungkin sudah kita cukupkan, barangkali di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi bersama Prof. Adi dan jajaran. Prof. Adi, sampailah kita di akhir acara setelah 2 hari dan 14 pemateri yang kita libatkan dalam diskusi. Akhirnya dengan berakhirnya diskusi bersama Prof. Adi, sampailah selesai juga kita perjumpaan kita pada kegiatan hari ini. Alhamdulillah. Pak Adi, kita mau minta sedikit closing statement mungkin dari Prof. Adi dan sekaligus harapan dan kesan buat Milo dan teman-teman yang sudah hadir malam ini, Prof. Kata-kata pamungkas, Prof, penutup. Terima kasih. Untuk mempersiapkan generasi apa tadi? Unggul. Ya. Dan karena menghadapi bonus demografi juga, Prof. Kedepannya di 2030 sampai 2045 kita sih akan menghadapi bonus demografi. Kira-kira closing statement apa yang harus kita persiapkan untuk generasi muda, generasi milenial, generasi Z sekarang? Ya, terima kasih Mas Wahyu, Mas Rahmat atas kesempatannya. Dan rekan-rekan semua, saya sangat yakin bahwa proses acara ini perlu persiapan. Dan tentunya teman-teman yang telah mempersiapkan ini dengan baik, dan semoga bisa menginspirasi. Karena katanya bahwa terinspirasi itu baik, tetapi jauh lebih baik adalah menginspirasi. Teman-teman yang mempersiapkan ini, saya sangat yakin telah menginspirasi yang lain, sehingga insya Allah mendapatkan balasan yang terbaik dari Yang Maha Kuasa. Kemudian saya acungi jempol bahwa tadi baru tahu bahwa ini adalah salah satu penamaannya adalah diinspirasi dari nama Mas Milo. Iya, betul. Saya sangat terenyuh sekali kalau menyebut nama Mas Milo itu, karena semua orang tahu bahwa dia tuh sejak tahun 2003 ada di Telyu itu, saya sebagai dosen walinya, dan saya membersamainya terus sampai saya tengokin ke Helsinki waktu itu. Jadi banyak sekali kebersamaan bagi saya dan beliau, dan paper-paper saya pun salah satu yang memiliki citasi tinggi ya sama Mas Milo itu. Semoga beliau diampuni segala dosanya, diterima segala amal kebaikannya, dan saya sangat yakin bahwa apapun yang kita lakukan ini, mungkin istilahnya Mas Milo itu adalah pergi terlebih dahulu daripada kita, dan saya sangat yakin bahwa kita akan segera menyusul juga gitu ya. Kita akan menyusul, entah mungkin tahun depan, bulan depan, ataupun 20 tahun, 30 tahun lagi. Wallahu alam, kita tidak akan pernah tahu. Tapi yang lebih jelas bahwa kita di dalam mengisi sebelum kita dipanggil pulang, itu adalah salah satu hal acara ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk yang lain. Kalaupun memang ada bonus demografi, sebagian orang mengatakan bahwa ini bonus atau beban. Nah, itu seperti itu. Yang berhak menjawabnya itu sebenarnya adalah bukan kita ataupun secara ini menjudge orang lain,
tetapi masing-masing dari diri kita. Pada saat kita sudah merasakan bahwa kita ada menjadi beban, kita harus membalikan diri bahwa kita harus menjadi bonus demografi. Bonus demografi. Apa artinya bahwa kita senantiasa harus berkontribusi untuk bangsa ini. Apa yang kita bisa sumbangsihkan. Kalau memang sekecil apapun sumbangsi itu, saya sangat yakin tidak ada perbuatan yang besar apabila tidak ada perbuatan yang kecil. Sekecil apapun kontribusi kita, insya Allah itu adalah bisa seperti halnya efek domino, bisa memberikan dampak yang luar biasa. Jadi teruslah berkontribusi, dan insya Allah pada saat kita sangat yakin bahwa kita bisa berkontribusi untuk menjadi bonus demografi untuk Indonesia, menuju Indonesia emas, insya Allah yang namanya beban itu sudah tidak ada lagi. Setiap individu harus menjadi bonus, dan insya Allah nanti capture besarnya Indonesia menjadi Indonesia emas seperti yang kita impikan. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga memang semua kebermanfaatan yang kita lakukan membuahkan hasil yang positif. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mungkin juga kami juga dari MC juga sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh partisipan yang sudah ikut hadir dari berbagai macam kalangan, dari kalangan mahasiswa, sivitas akademika, kalangan jajaran TELU, yes, betul, dan profesional, milenial profesional pun juga ikut hadir, dari Sabang sampai Merauke hingga akhir dari Kuala Lumpur juga ikut hadir. Suatu kehormatan bagi kami di acara perdana online seperti ini, kita bisa menyajikan suatu kegiatan yang bermanfaat seperti ini. Terima kasih. Mungkin saya juga pamit undur diri selaku NC. Prof, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga sehat terus dalam menjalankan amanah, sehat terus bersama keluarga di Bandung dan sekitarnya. Terima kasih teman-teman juga, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga atas donasi yang terkumpul pada hari ini. Update terakhir, donasi terkumpul menembus angka 8 juta sekian. Akan kita rekap dan akan kita umumkan di akun Instagramnya Milo. Alhamdulillah, kegiatan dana donasi ini akan kita berikan kepada upaya pencegahan COVID-19 sama beberapa. Ya, tibalah kita berdiri ya. Bila ada salah kata atau kata yang menyinggung, mohon maaf. Semoga kegiatan ini dapat dilanjutkan lagi, lebih dekat lagi, dan bersama teman-teman yang lebih ramai lagi nanti. Terima kasih. Kami juga di Hakim. Saya Muhammad Wahyu Yusran. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.